Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, peserta Merdeka Belajar Kampus Merdeka, akan mempresentasikan final project kami, yaitu Face Recognition, di mana yang beranggotakan yang pertama yaitu Riza Dianil Iman dengan NIM 1904 111 01 0035, lalu Wahyu Hidayat dengan NIM 4195 0007, dan yang keempat yaitu Wayan Putrianti dengan NIM 181704 1053, di mana final project ini digital dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wahyono PhD. Baiklah, kita mulai saja presentasi kita. Jadi latar belakang dari proyek kami ini yaitu face recognition, yaitu pada era teknologi informasi pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari multimedia, yaitu di mana data dan informasi tidak hanya disajikan dalam bentuk teks saja, tetapi juga disajikan dalam bentuk gambar, audio, seperti bunyi, suara, dan musik, dan video. Citra atau image sebagai salah satu komponen multimedia memegang peranan sangat penting sebagai bentuk informasi. Sekarang ini, model wajah manusia melalui citra foto dapat diperoleh dengan cepat melalui teknologi kamera digital. Deteksi wajah menjadi topik penting dalam autentikasi dan identifikasi. Tujuan dari deteksi wajah adalah untuk menganalisa apakah ada wajah dalam citra dan menentukan lokasi, ukuran, dan jumlah wajah. Nah, deteksi wajah merupakan salah satu teknologi yang sering dipelajari di bidang komputer, terutama di bidang computer vision, dimanfaatkan dan selalu dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi komputer. Penelitian mengenai teknologi deteksi wajah maupun pengenalan wajah perlu dikembangkan lebih lanjut agar memperoleh hasil yang optimal. Kecepatan dan akurasi sistem pendeteksian wajah harus selalu ditingkatkan. Meskipun tampak mudah dilakukan oleh manusia, ternyata pendeteksian wajah ini sangat rumit dilakukan oleh komputer. Karena apa? Karena terdapat beberapa kesulitan yang terkait dengan lokasi, sudut pandang, dan cahaya serta oklusi. Saat ini banyak aplikasi komersial yang menggunakan algoritma pendeteksian wajah. Selanjutnya, penelitian terkait dengan deteksi wajah ini semakin berkembang karena memiliki banyak manfaat dan aplikasi. Sebagai contoh yaitu mendeteksi wajah untuk sistem keamanan, sistem keselamatan, sistem pengenalan, sistem presensi, dan berkembang bersama aplikasi lainnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Wayan Putrianti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang library yang digunakan dalam pendeteksian deteksi wajah, yaitu face recognition dan OpenCV. Face recognition itu merupakan sebuah teknologi berbasis biometric artificial intelligence AI yang dapat mengidentifikasi seseorang dengan menganalisis pola berdasarkan tekstur dan bentuk wajah seseorang yang sebelumnya sudah tersimpan di dalam database atau sudah dipelajari sebelumnya. Lalu untuk face recognition sendiri digunakan dalam berbagai aplikasi mengidentifikasi wajah manusia menggunakan gambar digital. Pendeteksian wajah atau face detection merupakan salah satu tahap awal yang sangat penting sebelum dilakukannya proses pengenalan wajah, face recognition. Lalu library yang kedua yang sangat sering digunakan yaitu OpenCV. OpenCV digunakan pada pengolahan citra computer vision yang memanfaatkan sebuah aplikasi programming interface API, di mana OpenCV memungkinkan komputer dapat melihat seperti manusia dengan vision tersebut. Komputer dapat mengambil keputusan, melakukan aksi, dan mengenali terhadap suatu objek berdasarkan deteksi wajah. Selanjutnya tentang programnya akan dijelaskan oleh teman saya, Reza.
Oke, jadi di sini program yang kami gunakan menggunakan library OpenCV. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, library OpenCV dapat memuat video atau gambar, sehingga kami dapat mendeteksi wajah menggunakan library ini. Nah, di sini ada dapat dilihat pada face dan eye itu ada database dalam bentuk XML. Itu adalah database yang menunjukkan bahwa bentuk wajah itu seperti ini dan bentuk mata itu seperti ini. Kemudian while true, ketika ini menghasilkan true, maka videonya akan terbaca dalam bentuk frame. Kemudian dari frame ini akan diubah menjadi grayscale seperti yang dapat dilihat di sini, CV2 color BGR 2 grade. Kemudian dari situ direpresentasi lagi dalam Face ID. Dari Face Detect Multiscale itu itu deteksi wajahnya yang berasal dari database tadi. Nah, setelah wajahnya terdeteksi, barulah di sini dibuat frame-nya, dibuat frame kotak untuk meletakkan wajah yang terdeteksi tadi. Jadi di sini kami menggunakan variabel x, y, wh sebagai frame-nya dalam bentuk rectangle dan menggunakan warna 0225, 0 dan ketebalan dari tepi frame itu sebanyak 5. Begitu juga untuk mata, variabel yang digunakan di sini adalah mx, my dan mh. Sama seperti wajah tadi, kami menggunakan frame rectangle dengan warna 255, 2550 dan ketebalan dari framenya sebanyak 2. Kemudian ditunjukkan dalam bentuk face recognition fundamental dalam bentuk frame. Kemudian di sini ada white key, yaitu pause dari frame rate itu sebanyak 1. Jadi dalam video live nantinya bakalan terpause framenya sebanyak 1 milisecond. Kemudian untuk menghentikan programnya, kami menggunakan keyboard Q. Kemudian setelah itu break, kemudian video release dan CV2 destroy all windows itu untuk membersihkan segala program yang sedang berjalan. Mungkin simulasinya akan dijelaskan oleh Mbak Wayan. Oke, di sini saya akan menjelaskan simulasi dari deteksi wajah ini. Tadi dijelaskan bahwa deteksi ini menggunakan frame bentuk kotak. Lalu untuk wajah menggunakan variabel x, y, w, dan x plus w dan y plus h. Lalu untuk ketebalan sendiri, ini untuk wajah menggunakan ketebalan 5 dan untuk mata menggunakan 2. Dan untuk warna sendiri, karena di sini BGR, blue, green, dan red, karena green-nya 255, jadinya warna dari frame ini adalah green.
Dan untuk di sini dan mata kita menggunakan warna blue. Lalu dia akan mendeteksi secara real time. Maaf, di sini agak sedikit macet. Dan karena kameranya kurang mendukung, jadinya deteksinya juga kurang maksimal. Tapi dia sudah programnya sudah mendeteksi mata dan deteksi wajah secara real time. Di sini untuk meng-close kita menggunakan keyboard key, huruf key. Bila kita hanya menggunakan close di sini, dia tidak akan close. Dia akan muncul kembali. Maka kita menggunakan keyboard key untuk menutupnya. Oke. Setelah menekan keyboard key, maka frame akan tertutup dan video dan ini akan terbersihkan. Tambahan kepada teman-teman semua, ternyata teknologi face recognition ini memiliki segudang manfaat di berbagai bidang, khususnya di zaman saat ini ya, yaitu semakin berkembangnya teknologi. Salah satu penerapan face recognition saat ini berkembang di bidang pendidikan. Di universitas-universitas terkhusus di Indonesia, banyak sekali yang sudah memanfaatkan teknologi face recognition ini sebagai absensi otomatis bagi para mahasiswa, para karyawan, dan juga para dosen. Dan tidak hanya di bidang pendidikan, ternyata face recognition ini sudah dikembangkan di bidang perusahaan ataupun di bidang keamanan. Di bidang perusahaan, contohnya perusahaan-perusahaan ini sudah menerapkan sistem face recognition untuk absensi otomatis para karyawannya. Dan tentunya di sini data-data karyawan itu sudah terdaftar di database sebelumnya. Sementara untuk bidang keamanan, ternyata face recognition ini sangat diperlukan juga di setiap negara. Ternyata pengenalan wajah atau pendeteksian wajah dari setiap warga negaranya itu diperlukan guna meminimalisir terjadinya tindakan kriminal. Jika kita lihat dari kegunaan-kegunaan dari face recognition ini sendiri, akan menjadi awal mula inovasi bagi kita yang sangat berpotensi di masa yang akan datang. Sekian hasil presentasi proyek kami mengenai face recognition ataupun pengenalan wajah. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.